Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yeni Mardiana. Di sini akan menjelaskan yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam, ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak bom retos. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Lanjut, keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri untuk mencapai 3 tujuan. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dari informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Lanjut, yang ketiga, manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. D. Ancaman keamanan informasi. Informasi sebagai aset yang sangat berharga karena merupakan salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan nilai usaha dan kepercayaan publik. Sejalan dengan perkembangan informasi, maka keamanan informasi juga harus diperhatikan. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Dalam ISO, keamanan informasi ini terdiri dari 3 aspek penting. Dapat menghafalnya dengan nama CIA, yang berarti konfidensialitas, integritas, dan availabilitas. Terdapat berbagai ancaman dalam sistem keamanan informasi, diantaranya virus, worm, Trojan horse, serta ancaman dari dalam maupun dari luar, disengaja maupun tidak disengaja. Langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem benar-benar mampu menjamin keamanan data dan informasi dapat dilakukan dengan menerapkan kunci-kunci pengendalian yang teridentifikasi dalam standar ISO tentang keamanan informasi. Diantaranya terdapat 10 kontrol close. Yang selanjutnya, resiko keamanan informasi. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan perusahaan
perusahaan untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. 3. Integritas semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Yang selanjutnya F. Persoalan e-commerce. Yang pertama, infrastruktur dan prosedur lebih mendalam. 2. Industri e-commerce menginginkan pembayaran non-tunai. 3. Edukasi dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen. 4. Kepercayaan pelanggan lebih berharga ketimbang sertifikasi. 5. E-commerce akan dihilangkan dari investasi berstigma negatif secara bertahap. 6. Dukungan dan perlindungan bagi para pemain baru. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengendalian keamanan informasi. Pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum, sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun hubungan antara pengendalian dengan perencanaan yang dapat dilihat pada penjelasan di atas, bahwa pengendalian dilakukan untuk memastikan apakah seluruh kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan atau planning yang telah ditetapkan atau belum, sehingga keduanya akan mempengaruhi terhadap pencapaian organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian karyawan atau personal control. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Yang ketiga, pengendalian produksi atau production control. Yang keempat, pengendalian waktu atau time control. Yang kelima, pengendalian teknis atau technical control. Yang keenam, pengendalian kebijakan atau policy control. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Yang kedelapan, pengendalian inventaris atau investor control. Yang kesembilan, pengendalian pemeliharaan atau manage control. Terima kasih.